Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan menjemput Sange dan dia ingin membawa Sange berpetualang bersama dengannya. Lagi pula kalau misalnya ditinggalkan bersama dengan Kunpeng, Sofan itu khawatir. Siapa tahu sewaktu-waktu nanti Kunpeng tiba-tiba mencapok Sange, kan gak ada yang tahu. Karena itu Sofan memilih untuk menjemputnya dan setelah itu Sofan melakukan perjalanan bersama dengan Sange keluar dari Shisou. Mau kemana mereka? Mari kita lihat di part 164. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 850 sampai dengan 856. Di seluruh benua, wilayah Songzhou adalah yang paling dihormati dari keempat wilayah lainnya. Itu semua karena kemampuan berpedang mereka yang mendominasi dunia. Belum lagi distribusi kekuatan di wilayah Songzhou itu benar-benar tidak biasa. Jika di wilayah lain, ahli di ranah virtual itu sudah seperti dewa karena mereka sangat kuat dan jarang ditemui, tapi di Songzhou kita bisa menemui mereka setiap saat. Bahkan kebanyakan ahli dari ranah virtual itu hanya bekerja sebagai penjaga kota. Jika dibandingkan dengan ahli di ranah virtual yang ada di Songzhou, itu mungkin akan sama dengan ahli di ranah visi dewa di tempat lainnya. Maka wajar jika keempat wilayah lain itu sangat ketakutan pada Songzhou, karena mereka menganggap ahli di ranah virtual itu layaknya ahli di ranah visi dewa bagi benua lainnya. Fakta unik lain di tempat ini adalah jika ahli di ranah virtual itu hanya bisa bekerja sebagai pasukan penjaga, maka ahli di ranah visi dewa ataupun yang ada di ranah surga yang mendalam, mereka hanya bisa menjadi pelayan toko yang tugasnya adalah menyajikan minuman. Sungguh mereka itu seperti tidak memiliki harga diri. Padahal jika di keempat wilayah lainnya, ahli di ranah visi dewa itu sudah sangat sombong. Mereka bahkan berani memeras orang lain di depan umum. Tetapi di tempat ini, ahli di ranah visi dewa itu tidak ada bedanya dengan babu. Di luar gerbang, kini seorang pria berjubah hitam tampak berjalan bersama dengan seorang anak kecil yang menakan gembok berukuran besar di lehernya. "Tunggu, siapa kalian? Dari mana kalian berasal?" tanya seorang laki-laki berambut putih yang menjaga gerbang masuk. Di sana ada dua orang tua yang bertugas untuk menjaga gerbang. Mereka adalah ahli di ranah virtual dan tampak sekali mereka memancarkan aura yang kuat. "Lapor pada dua senior, maafkan atas kelancangan kami. Kami berdua berasal dari Shisou dan kami sedang dikejar oleh musuh. Jadi mohon kerendahan hati dari kedua senior untuk membiarkan kami lewat dan berlindung di kota ini," kata pria berjubah hitam. Dikejar musuh? Kedua orang tua itu mengerutkan keningnya untuk sesaat. Tapi setelah melihat basis kultivasi dari kedua orang ini, dia pun mengangguk. Lalu dengan sedikit mengejek dia berkata, "Kultivator di tahap 5 ranah visi dewa pergi bersama dengan seorang bayi. Sungguh adalah hambatan yang besar dan sangat malang. Masuklah, kalian juga tidak akan bisa membuat riak apapun di dalam sana," kata salah seorang penjaga itu dengan wajah acuh tak acuh. "Ya, terima kasih senior, terima kasih senior," kata pria berjubah hitam yang kemudian langsung mengangguk dan menarik anak kecil yang ada di sampingnya, seolah mereka itu ingin segera melarikan diri. Dua orang kecil yang menyedihkan. Dengan kemampuan mereka, mungkin mereka bahkan tidak akan bisa bertahan di tempat ini lebih dari sehari. "Kamu benar,
Bahkan lebih sulit untuk bertahan hidup di Zhongzhou daripada di Shizhou, kata pria lain sambil tertawa. Tapi tiba-tiba aura membunuh seperti menyergap mereka dari belakang. Punggung mereka segera terasa dingin sampai mereka menggigil ketakutan. Seolah saat ini ada seseorang yang ingin memenggal kepala mereka. Lalu keduanya pun segera berbalik bersamaan. Mereka kembali melihat ke arah keramaian yang ada di belakang punggung mereka tadi, dan mereka mencoba mencari sumber dari niat membunuh itu. Tapi sayangnya niat membunuh itu kini sudah hilang dan mereka tidak bisa menemukan dari mana asal niat membunuh itu. Pak Tua, apa kau juga merasakannya barusan? Iya, rasanya seperti ditatap oleh ular berbisa. Sungguh menakutkan dan mengancam jiwa. Apa kau juga merasakan itu? Iya, aku merasakannya. Tampak kini kedua orang itu matanya bergetar. Padahal kedua orang ini berada di puncak ranah virtual, tapi mereka sampai merasakan sesuatu yang sangat mencekam seperti itu. Mereka sekali lagi melihat sekeliling dan mencoba untuk mencari niat membunuh itu, tapi mereka tidak menemukan apapun. Dan pada akhirnya salah seorang di antara mereka berkata, "Mungkin itu hanyalah khayalan kita. Apalagi sebulan yang lalu hal seperti ini juga pernah terjadi. Saat itu Dongfang sedang marah dan dia membunuh ratusan ahli di ranah Soul Fusion dalam sekejap. Mungkin kali ini dia juga sedang marah lagi. Jadi mari abaikan saja ini." Kamu benar, itu bukanlah urusan kita. Lebih baik kita memang mengabaikannya. Dan setelah itu kedua orang itu kembali mengawasi jalan di gerbang. Mereka kembali menjalankan tugas mereka. Di sisi lain, di sebuah lorong yang ada di dalam kota, tampak pria berjubah hitam itu sedang menutupi mulut dari anak kecil yang ia bawa. Pria itu kini tampak memperhatikan situasi dari arah pintu gerbang. Setelah memastikan bahwa tidak ada keributan, dia pun akhirnya melepaskan tangannya dari mulut anak kecil itu. Pria itu kini tampak menghela nafas dan dia bersyukur bahwa tidak ada kekacauan yang terjadi. Kini anak kecil itu segera menatap pria berjubah hitam itu dengan wajah kesal. Ayah, kedua orang itu telah berani memandang rendah ayah dan juga tuan muda ini. Jika kamu tidak menghentikanku, aku pasti sudah membuat kepala mereka berdua tergeletak di tanah, dan aku pasti sudah memainkannya seperti bola. Jika kamu melakukan itu, maka kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan tenang, kata pria itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajahnya. Jelas sebenarnya kalian pasti sudah menebaknya dari awal. Dia adalah Zofan. Hanya saja saat ini Zofan tampak jauh lebih dewasa daripada terakhir kali kita melihatnya. Wajahnya sungguh tampak tenang dan matanya seperti genangan air yang jernih. Tidak ada sedikit pun jejak permusuhan di matanya. Matanya tampak hitam seperti lautan yang sangat dalam. Setelah itu Zofan menepuk kepala Sange dan berkata, "Tempat ini jauh lebih baik daripada Shizhou, salah satu dari 9 ibu kota Zhongzhou, ibu kota Feiyun. Pemilik dari tempat ini adalah orang yang sangat sulit untuk kita tangani sekarang. Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula ayah punya Long Jindan. Jika kita bertemu dengannya, ayah tinggal melemparkannya dan orang itu pasti mati tanpa meninggalkan jejak," kata Sange dengan penuh rasa bangga. Zofan sendiri menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Aku memang bisa melakukan itu, tapi sekarang aku hanya memiliki 2 buah. Jadi aku tidak mau menyia-nyiakannya lagi. Jika aku membuangnya di dunia bawah ini, maka itu sudah sama seperti membuang harta karun.
Belum lagi, aku tidak ingin terlalu bergantung dengan kekuatan eksternal dan mengacaukan latihanku sendiri. Sange kini tampak berpikir. Selama 2 tahun terakhir ayah justru mempraktekkan kultivasi terbalik. Memangnya apa gunanya itu? Wajah Sange tampak kebingungan. Dia tampak cemberut dan merasa tidak senang. Melihat tingkah dari putranya, Suofan tidak bisa menahan tawa. Lalu dia berkata, rahasia terbesar dari kultivasi ini adalah teknik pengolahan pikiran, bukan pada kultivasinya yang berjalan terbalik. Aku tidak mencoba untuk berpura-pura menjadi babi. Tapi semakin aku mempraktekkan teknik ini, aku semakin paham akan kondisi pikiranku sendiri. Jika aku masih sama seperti dulu, mungkin aku sudah jatuh dan menjadi raja iblis yang mengerikan. Tapi sekarang, meski kultivasiku berada di tahap 5 ranah visi dewa, sebenarnya kekuatanku telah menembus tahap 5 ranah virtual. Dan yang paling penting, aku bisa menenangkan suasana hatiku. Sungguh ini adalah pelajaran yang sangat bagus, dan Paman Yuan memang adalah guruku yang sejati, kata Zofan dengan penuh rasa bangga. Tapi mendengar itu Sange tampak menghela nafas. Dia memang tidak bisa membantah ucapan dari Zofan. Tapi tunggu, gembok besar ini sangat mengganggu. Itulah yang saat ini sedang Sange pikirkan. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk protes. Ayah, aku bisa melupakan kemarahanku sebelumnya. Tapi bagaimana dengan ini? Gembok menggelikan ini, kenapa aku harus memakainya? Aku benar-benar terlihat seperti anak kecil sekarang. Bukankah kau adalah putraku? Itu artinya kau juga masih kecil, kata Zofan sambil tertawa. Zofan sengaja mengatakan itu untuk menggoda Sange. Lalu kemudian Zofan berkata, Sange, bagaimanapun orang tua selalu ingin anak-anaknya panjang umur dan sehat selalu. Ayah sengaja membuat itu untukmu, dan itu adalah jimat supaya kamu bisa berumur panjang. Itu adalah kunci agar kamu bisa berumur panjang. Jadi kamu harus mengenakannya setiap saat. Mendengar itu wajah Sange tampak masam. Ayah, aku sudah berusia lebih dari 300 tahun. Kenapa kamu masih memperlakukanku seperti anak kecil? Selain itu, aku tidak melihat fungsi memperpanjang umur dari benda ini. Dia hanya menyembunyikan auraku saja. Padahal aku sudah mencapai tahap 6 ranah virtual. Tapi setelah memakai ini, orang-orang justru mengiraku kalau aku hanyalah anak kecil berusia 7 tahun. Mereka sangat menyebalkan. Setiap kali mereka lewat, mereka mencoba untuk mencubit pipiku ataupun mengelus kepalaku. Jika saja ayah tidak menghentikanku, pasti aku sudah mencekik mereka semua sampai mati. Mendengar itu Zofan pun tertawa. Sange, bagaimanapun kamu bukanlah orang biasa di dunia ini. Jika mereka sampai tahu bahwa anak berusia 7 tahun sudah berada di ranah virtual, maka kamu akan dianggap sebagai harta hidup. Setelah itu juga kamu pasti akan terus diawasi. Dan jika itu terjadi, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas kita. Aku tahu semua itu, ayah. Semuanya memang demi kebaikanku. Kamu juga sengaja membuat harta ini khusus untukku. Tapi jika memang itu tujuanmu, setidaknya bukankah kamu bisa membuat yang lebih kecil? Kenapa kamu harus membuatnya begitu mencolok? Benda ini sangat norak, ayah. Benda itu sangatlah lucu dan cocok untukmu, kata Zofan sambil mengelus kepala Sange. Lihatlah wajah polosmu sekarang. Dan ditambah dengan jimat yang ayahmu ini berikan, sekarang kamu adalah orang paling beruntung di dunia. Tidak ada yang mengira kalau kamu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dan jika mereka meremehkanmu,
Kamu bisa meninju mereka sampai tulang mereka patah, karena mereka tidak akan siap untuk bertahan dan menahan semua pukulanmu itu. Bukankah itu terdengar sangat menyenangkan? Sange kini tampak berpikir sejenak. Dia kemudian menganggukkan kepalanya karena dia tidak bisa membantah apa yang Sofwan katakan. Lalu pada akhirnya Sange kembali menatap Sofwan dan berkata, "Jadi, kapan kita akan melawan orang itu, ayah?" Wajah Sofwan menjadi serius. Semoga kita tidak pernah melawannya. Salah satu dari mantan jenius di Songso, sang raja pedang yang memimpin ibu kota Feiyun. Akan lebih baik jika kita menghindarinya, karena jika tidak, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Wajah Sofwan kini tampak sangat serius. Setelah itu Sofwan kemudian berkata, "Menurut peta kasar yang diberikan oleh Long Zhu padaku, seharusnya gua angin surga dan bumi ada di dekat sini. Dan jika prediksiku benar, seharusnya tempat itu berada di dalam istana Raja Kota. Tapi tempat ini adalah kediaman dari sang Raja Pedang Feiyun, dan pasti ada banyak sekali ahli tingkat tinggi di dalamnya. Menyelinap masuk ke sana itu sudah seperti mencoba sembunyi dari para dewa. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukan," kata Sofwan dengan wajah suram. Sange kini melihat ayahnya dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah ayah mengatakan ada begitu banyak ahli yang kuat di dalam sana? Maka pilihan terakhir kita adalah menggunakan Long Jindan. Menggunakannya memang akan mempersingkat waktu, tapi itu hanya akan sia-sia. Aku ingin menyimpannya sebagai pilihan terakhir." Mata Sofwan tampak dingin. Kini dia tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Sange, seharusnya kamu menyadari ini. Tempat ini adalah ibu kota, tapi penjagaannya sangatlah ketat. Padahal selama kita dalam perjalanan, kita juga telah melewati beberapa kota, dan tidak ada satupun yang memiliki penjagaan seketat ini." Mendengar itu, alis Sange tampak mengkerut, dan dia kemudian berkata pada Sofwan, "Mungkinkah itu semua karena tempat ini adalah salah satu dari 9 ibu kota di Songso?" Sofwan menjawab, "Tidak, tentu tidak sesederhana itu. Lagi pula sejak dulu Songso itu selalu menyombongkan kekuatannya. Bahkan mereka tidak pernah sekalipun risau akan kebocoran informasi dari dalam. Karena pada akhirnya kekuatan mereka itu selalu cukup untuk menaklukkan seluruh benua. Jadi aku yakin bahwa saat ini pasti ada sebuah masalah yang akhirnya membuat tempat ini meningkatkan penjagaan mereka. Ayah, meski mungkin itu benar, bukankah itu bukan urusan kita? Malahan jika penjagaan tempat ini menjadi semakin ketat, itu justru membuat kita tidak memiliki kesempatan untuk menyelinap masuk," kata Sange. Tapi Sofwan justru berpikir sebaliknya. Dia tertawa dan berkata, "Inilah yang disebut sebagai keberuntungan di antara kemalangan. Saat ini ibu kota sedang dijaga dengan ketat. Itu artinya mereka sedang terancam. Aku memang tidak tahu sesuci apa orang yang bisa mengancam ibu kota sebesar Feiyun. Tapi jika sampai terjadi pertempuran di antara kedua kubu, maka itu akan menjadi sebuah peluang untuk kita. Kita bisa memanfaatkannya dan berubah menjadi nelayan untuk mendapatkan ikan segar." Mendengar itu, Sange pun tertawa. "Ayah sungguh luar biasa. Aku bahkan tidak memikirkan itu sebelumnya. Kamu sungguh pintar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sange dengan penuh antusias. Sofwan kini menyeringai.
Untuk sekarang kita akan mencari tempat tinggal, dan kita akan melihat situasi yang ada di sekitar sini. Setelah mengatakan itu, Zovan berbalik dan kemudian masuk ke dalam kerumunan orang. Sange masih tampak bingung, tapi dia mengikutinya dari belakang. Tidak terasa 3 jam berlalu, dan mereka akhirnya sampai di depan sebuah rumah besar. Tempat itu kini tampak lengang, tidak seperti huni-hunian yang lain. Saat ini di sana hanya terlihat ada seorang pria berbadan besar. Sepertinya dia adalah penjaga. Pria itu berada di tahap 6 ranah visi dewa. "Ayah, lihat, sepertinya rumah itu dijual," kata Sange sambil menunjuk ke arah rumah yang dijaga oleh pria berbadan besar itu. Tapi saat ini di mata pria itu, Zovan serta Sange itu hanyalah ahli di tingkat rendah. Untuk orang seperti mereka tidak akan memiliki cukup uang untuk membeli rumah itu. Karena itu dia tidak menghiraukan kedua orang ini, dan dia masih tetap memejamkan matanya. Zovan kini tampak melihat rumah itu dan kemudian berkata, "Berapa harganya?" Penjaga itu sedikit membuka matanya dan melirik. 800.000 batu roh. 800.000? Bukankah itu terlalu mahal? Apa kau mencoba mengambil keuntungan dari kami? Bahkan di Sisou, rumah seperti ini tidak lebih dari 100.000 batu roh. Lagi pula, rumah hanyalah tempat tinggal. Dan batu roh adalah pondasi spiritual seorang kultivator. Banyak orang yang bahkan tidak peduli dengan rumah hunian dan lebih memilih batu spiritual, kata Zovan. Mendengar Zovan mengatakan itu, pria berbadan besar ini tampak memandangnya dengan ekspresi jijik. "Jangan samakan tempat ini dengan Sisoumu itu. Tanah tempatmu berdiri adalah milik Songzhou dan kau juga berada di dalam ibu kota. Jika kau tidak berkenan dengan harga yang kuberikan, maka pergilah. Apa kau pikir dengan kekuatanmu itu, kau bisa menemukan kehidupan di dalam Songzhou? Menemukan kehidupan mungkin akan sangat sulit bagiku. Tapi aku tahu kau pun sedang mencari penghidupan di sini," kata Zovan sambil menyeringai. Pria itu sedikit terkejut. Lalu pada akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku akan jujur padamu. Sebenarnya aku adalah bawahan dari seorang ahli di ranah Soul Fusion. Dia adalah pemilik dari tempat ini." "Terus, jika tuanmu terkait dengan istana, lantas kenapa kau sampai ingin menjual rumahnya?" Pria itu kemudian berkata, "Andai saja dia masih hidup, siapa juga yang ingin menjual rumah ini? Sebelumnya kami hidup dengan layak, makan makanan yang lezat, juga berada di tempat tinggal yang nyaman. Kami bisa menikmati kehidupan kami setiap harinya. Tapi siapa yang menyangka bahwa 1 bulan yang lalu ada sekelompok pencuri yang masuk ke dalam istana. Aku tidak tahu harta apa yang mereka ambil, tapi setelahnya Raja Pedang mengetahuinya. Dia menjadi sangat marah dan lebih dari 100 ahli di ranah Soul Fusion dibunuh olehnya. Dan tuanku adalah salah satu dari mereka. Sesungguhnya di antara pencuri itu ada juga yang berada di ranah Guiyuan. Karena hal itu, pada akhirnya para penjaga pun tidak ada yang bisa menghentikannya. Lalu saat Raja Pedang tahu, dia tetap tidak mau mendengarkannya dan membantai semua orang dalam sekejap. Zovan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, sekarang aku tahu alasan kenapa kamu menjual rumah ini. Semuanya pasti karena tuanmu yang telah mati," kata Zovan memotong cerita. Sekarang Zovan tahu
alasan dibalik penjagaan ibu kota yang ketat akhir-akhir ini. Tapi penjagaan ini tidak hanya menjelaskan kalau ada pencuri sebelumnya, tapi itu juga menjelaskan bahwa barang yang hendak dicuri oleh si pencuri masih ada di dalam sana. Karena jika tidak, maka mereka tidak akan mungkin menempatkan penjaga di setiap sudut kota. Mereka pasti akan pergi untuk menyelidiki keberadaan dari pencuri itu, bukan malah memperketat penjagaan seperti sekarang. Memahami itu, Zovan menyeringai. Jika memang pencurian ini masih belum berhasil, maka akan ada kemungkinan bahwa pencurian kedua akan terjadi lagi di masa depan. Dan dengan begitu, dia bisa memanfaatkan momen ini untuk masuk ke dalam istana. Jadi Zovan berkata lagi, "Penjaga, sebenarnya aku hanyalah seorang utusan. Tidak mungkin aku membawa 800.000 batu roh di dalam sakuku." "Meski kau berkata begitu, tapi aku juga hanyalah seorang penjaga. Aku ditugaskan untuk menjual rumah ini karena sebelumnya para pengurus rumah ini telah mengambil banyak senjata dan juga harta untuk mereka bagi. Sekarang hanya tinggal tempat ini yang tersisa, tapi masih banyak orang yang belum mendapatkan bagiannya. Jadi jika kau memang menginginkan tempat ini, setidaknya kau harus membayar 500.000 batu roh. Aku tidak bisa menurunkannya lagi. Jika kau tidak bisa membayarnya, maka lebih baik kau pergi dan cari yang lain." Zovan tidak mengatakan apapun setelahnya. Dia hanya melihat halaman rumah itu. Pria itu kini tampak memperhatikan Zovan. Apakah ini akan menjadi rezekinya, atau dia hanya akan membuang-buang waktu? Setelah memikirkan itu untuk beberapa saat, dia tidak punya pilihan lain selain menawarkan keuntungan lainnya. "Tuan, sebenarnya tempat ini masih menyembunyikan banyak rahasia." "Oh, benarkah? Apa itu?" tanya Zovan dengan wajah penasaran. Penjaga itu kemudian berkata, "Sebenarnya pemilik rumah ini adalah ahli yang pandai dalam bidang alkemis. Dia telah membangun banyak ruang rahasia di dalam sana, tapi para pelayan lainnya sudah tidak bisa menemukan apapun yang dia sembunyikan. Sekeras apapun mereka mencoba, hasilnya tetap nihil. Tapi para orang tua itu yakin bahwa masih ada banyak harta yang masih disembunyikan, dan harganya setidaknya setara dengan 800.000 batu roh. Jika kamu bisa menemukannya, maka itu akan menjadi keuntungan untukmu." Mendengar itu, Zovan tampak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Jika kalian tidak bisa menemukannya, maka bagaimana mungkin aku akan menemukannya? Hari ini aku datang hanya untuk mencari sebuah rumah, jadi aku tidak peduli dengan rahasia apa di dalam sana. Kalau begitu, aku akan membelinya dengan harga 500.000 seperti yang kau tawarkan sebelumnya." "Ah, tidak bisa tuan. Aku mengatakan 500.000 sebelum aku mengatakan kalau ada rahasia di dalam rumah ini. Sekarang aku tidak bisa lagi menjualnya dengan harga itu." Tapi Zovan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya akan membelinya dengan harga itu. Maka putuskan, apakah kamu mau menjualnya atau tidak. Lagi pula tuanmu juga sudah tidak ada. Kalian pasti sangat kesulitan sekarang." Penjaga itu kini tampak menggertakkan giginya dan dia sudah tidak bisa lagi menaikkan harganya. Tapi dia sudah tidak punya pilihan lain lagi. Dia harus segera menjual tempat ini apapun yang terjadi. Karena itu pada akhirnya dia pun setuju dan menjual rumah itu pada Zovan. Mereka kemudian menyelesaikan transaksi dan kemudian penjaga itu pun pergi. "Harta karun, harta karun, harta karun," kata Sange dengan penuh semangat.
Dia tampak seperti anak kecil yang kini tampak menyusuri setiap sudut ruangan di rumah itu. Sofwan yang melihat putranya itu, dia tidak bisa menahan tawanya. Lalu dia berkata, "Sange, penjaga itu mengatakan kalau mereka sudah mencari semua harta di rumah ini, tapi mereka tidak lagi bisa menemukan apapun. Jadi apa kamu pikir kita bisa menemukannya?" "Tentu saja. Lagi pula mereka adalah orang-orang bodoh. Dengan hidung tuan muda ini dan juga kemampuan formasi ayah, memangnya apa yang bisa disembunyikan dari kita? Aku pasti dapat menemukan harta karun itu dalam sekejap," kata Sange dengan penuh rasa bangga. Sofwan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Memangnya harta apa yang ada di sini? Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh ahli di ranah Soul Fusion. Itu tidak ada bedanya dengan sampah yang tidak berguna bagiku." Mendengar apa yang dikatakan Sofwan, Sange terdiam. Dia tampak agak kecewa ketika mendengar kenyataan itu. Sofwan sendiri terkejut ketika melihat putranya begitu kecewa. Dia pun merasa bersalah. Dia melupakan tugasnya sebagai seorang ayah dan dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Karena itu pada akhirnya Sofwan berkata lagi, "Sange, carilah harta itu. Jika kamu berhasil menemukannya, bawalah padaku. Ayah juga ingin melihatnya," kata Sofwan sambil tersenyum. Mendengar itu kembali Sange mendapatkan semangatnya dan matanya pun tampak berbinar. "Oke ayah, aku pasti akan menemukannya." Pada akhirnya bukanlah nilai dari harta itu yang penting, tapi kepuasan saat menemukannya. Itulah yang diinginkan oleh anak-anak. Sofwan tidak pernah menjadi ayah, jadi dia tidak tahu hal sesederhana ini. Tapi sekarang setelah melihat Sange kembali bersemangat, Sofwan pun tidak bisa menyembunyikan senyum dari wajahnya. Setelah itu, pencarian pun dimulai. Sange dalam sekejap hilang dari pandangan Sofwan dan mulai mencari ke setiap sudut ruangan. Setelah beberapa saat, sebuah suara teriakan terdengar di ruangan itu. "Ayah, aku menemukannya. Aku benar-benar menemukannya. Kamu pasti akan sangat terkejut ketika melihat ini." Sofwan tertegun. Lalu dia berkata dengan wajah penasaran, "Benarkah? Apakah memang ada harta karun di dalam rumah ini? Kamu bahkan menemukannya dengan sangat cepat." Sofwan pun segera berbalik dan pergi ke arah suara Sange. Selama dia berjalan, Sofwan menyadari bahwa ada banyak ruang rahasia yang sebelumnya digunakan untuk pembuatan alkemi. Tapi meski begitu, memangnya harta karun macam apa yang dimiliki oleh ahli di ranah Soul Fusion? "Sange, apa yang kamu temukan? Biar ayah melihatnya." Sange kini tampak berjongkok sambil menunjuk wajah dari seseorang yang pucat. Dia kini tergeletak di lantai dan Sange berkata, "Ini dia, harta karunnya adalah seorang bayi." Sofwan terkejut. Dia memandang Sange dengan wajah keheranan. "Putraku, dia sudah bukan lagi seorang bayi. Setidaknya dia sudah bisa dianggap sebagai seorang wanita." "Ah, di mataku dia tetaplah seorang bayi. Lagi pula umurku sudah lebih dari 300 tahun, kata Sange sambil menyombongkan dirinya. Sofwan terdiam untuk beberapa saat dan hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu pada akhirnya dia hanya bisa mengikuti kemauan dari putranya. "Lalu kalau begitu, apakah kamu sudah melakukan sesuatu pada bayi yang kamu temukan ini? Apa yang mau kau lakukan padanya? Apakah kamu ingin menggunakannya sebagai bahan kultivasi?" "Ayah, pikiranmu terlalu kotor," kata Sange sambil melirik Sofwan. "Pikiranku kotor? Bukankah kamu yang menemukannya? Memangnya apalagi yang ingin kamu lakukan pada harta karun yang kamu temukan?"
Aku tidak ingin melakukan apapun. Lagi pula saat aku menemukannya dia sudah seperti ini. Mungkin dia adalah salah satu pekerja dari pemilik rumah ini sebelumnya yang telah ditinggalkan. Zovan menghela nafas setelah mendengar itu. Lalu dia melihat gadis dan kemudian mendekatinya. Zovan memeriksa nadi dari gadis itu seolah dia menemukan sesuatu dan berkata, "Sepertinya kamu salah kali ini." "Hah? Apa maksud ayah? Memangnya ayah tahu siapa dia?" Tentu, gadis ini tidak berasal dari rumah ini. Dia memiliki luka serius dan sudah dalam kondisi ini setidaknya lebih dari 1 bulan. "Hah? Lebih dari 1 bulan? Bukankah itu sangat lama?" "Itu benar. Jadi sekarang pergilah dan siapkan kamar. Aku akan menyembuhkan gadis ini." Mendengar itu Sange tampak bingung dan melirik Zovan dengan jijik. "Ayah, kenapa kamu ingin menyembuhkannya? Apa kamu ingin berlatih kultivasi ganda dengannya? Jika ibu sampai tahu, maka ayah tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar itu tubuh Zovan tiba-tiba menegang dan langsung memelototi Sange. "Sange, sejak kapan aku melatih kultivasi ganda dengan sembarang orang? Selain itu kau telah salah paham. Bukankah aku sudah mengatakan kalau dia sudah tidak sadar selama lebih dari 1 bulan? Bukankah ada sebuah kejadian besar di sekitar waktu itu?" Sange berpikir sejenak lalu kemudian berseru, "Pencurian di Istana Raja Kota. Ayah, maksudmu dia adalah..." "Ya, aku yakin 9 dari 10 dia adalah salah satu dari pelaku pencurian itu. Jika aku menyelamatkannya, mungkin kita akan mendapatkan peluang untuk masuk ke Istana Raja Kota. Jadi sekarang pergilah dan siapkan kamar untuknya." Oke ayah, aku akan pergi," kata Sange sambil mengangguk dan dia pun pergi untuk merapikan kamar. Setelah itu Zovan pun memapa gadis itu dan membawanya ke kamar. Setelah Zovan meletakkan gadis itu, Zovan segera membentuk segel di tangannya dan berseru, "Teknik ke-8 Tian Long Yin." Jiwa naga hijau keluar dari tangan Zovan dan masuk ke dalam tubuh wanita itu. Secara bertahap tubuh gadis itu segera membaik dan luka-luka luarnya pun sembuh dalam sekejap. Setelah selesai, wanita itu masih tidak siuman. Nafasnya masih tidak berubah dan masih sangat lemah. "Ayah, apakah jiwa nagamu masih tidak cukup untuk menyembuhkannya? Bukankah waktu itu Huang Pu Tian Yuan mampu bangkit bahkan setelah tubuhnya kita hancurkan? Kenapa kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu juga?" kata Sange. Zovan mendengarnya dan kemudian dia berkata, "Sayangnya, orang itu hanyalah di ahli ranah visi dewa. Kerusakan yang mungkin dialami hanyalah kerusakan fisik. Jadi sangat mudah untuk menyembuhkannya. Tapi untuk mereka yang berada di ranah virtual atau di atasnya, kerusakan yang diderita juga adalah kerusakan jiwa. Jika jiwanya tidak terluka, dia tidak mungkin tidak sadarkan diri selama ini. Sekarang yang kulakukan hanyalah pertolongan pertama untuk mencegah kematian dari tubuh fisiknya. Lalu langkah berikutnya, aku akan menyembuhkan jiwanya." Sange pun paham dan akhirnya dia mengangguk. Lalu Zovan berkata lagi, "Sange, untuk sekarang aku akan mengasingkan diri selama 3 hari. Aku akan memperbaiki pil tingkat 11 untuk memperbaiki jiwa dari bayi ini. Karena itu tolong jagalah dia. Jangan biarkan ada yang menggangguku selama prosesnya," kata Zovan. Dia pun perlahan bangun dan berniat untuk membuat pil. Tapi Sange segera menghentikannya dan berkata, "Tidak bisakah pil pengobatan biasa untuk menyembuhkan dia?" "Sayangnya itu tidak.
Saat ini jiwa dari anak ini telah rusak. Jika dia tidak disembuhkan, maka organ internalnya akan terus-terusan terluka, dan pada akhirnya dia akan mati. Setelah mengatakan itu, Zovan pun pergi dan kemudian masuk ke dalam salah satu ruangan rahasia untuk membuat pil tingkat 11. Di dalam ruang rahasia, sebuah tungku kuning kehitaman tampak memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rupanya itu adalah puncak dari pembuatan pil tingkat 11, yang artinya 3 hari sudah terlalui. Zovan kemudian mengeluarkan botol porselen kecil lalu membuka penutupnya, dan pil dari dalam tungku itu perlahan keluar lalu masuk ke dalam botol porselen itu. Zovan pun menutup botol itu, dan setelah selesai Zovan berdiri dan keluar dari ruang rahasia itu. Akhirnya kini Zovan bisa kembali menghirup udara segar di luar ruangan. Tidak terasa sudah 3 hari aku mengunci diri. Zovan kini melangkah ke kamar tempat Sange menjaga wanita yang 3 hari lalu mereka temukan. Begitu Zovan masuk, dia bisa melihat Sange yang kini tampak sangat bosan dan tampak sedang melamun. Di depannya seorang wanita cantik tampak terbaring seperti putri tidur. Dia benar-benar tampak damai dan sangat tenang. "Sange, bagaimana keadaan bayi ini selama 3 hari terakhir?" kata Zovan yang kemudian memecahkan lamunan dari putranya. "Ayah, akhirnya kamu keluar juga dari pengasinganmu. Jika kamu tidak keluar, maka aku bisa mati lemas gara-gara menjaga bayi ini," kata Sange sambil mengeluh. Mendengar itu Zovan tidak bisa menahan tawanya. Bukankah itu adalah sebuah keberuntungan? Lagi pula kamu menjaga kecantikan seperti batu giok itu selama 3 hari penuh. Jika itu orang lain, pasti mereka akan menikmati waktunya, dan mungkin mereka sampai tidak bisa tidur. Sepertinya kamu benar-benar kurang bersyukur, anakku." "Cih, apanya yang menikmati? Aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa," kata Sange dengan wajah kesal. Zovan benar-benar hanya bisa menghela nafas ketika mendengar itu. "Bocah bau, kau hanya belum tumbuh. Aku dengar bahwa setelah kekuatan binatang sucimu itu bangun, maka kau akan segera tumbuh dewasa dengan cepat." Zovan kemudian berjalan dan menepuk kepala Sange. Lalu Zovan maju dan memeriksa gadis yang kini terbaring di sana. "Setidaknya luka dari bayi ini tidak semakin parah. Dengan begitu kita bisa menolongnya," kata Zovan. Lalu Zovan mengeluarkan botol porselen dan memasukkan pil tingkat 11 itu ke dalam mulut wanita itu. Pil itu segera meleleh ketika masuk ke dalam mulutnya. Memang inilah kualitas dari pil buatan Zovan yang sudah tidak diragukan lagi. Dalam sekejap pil itu segera memberikan efek yang luar biasa. Bahkan wajah dari wanita ini kini sudah kembali merona dan tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Selain itu, nafas dari wanita ini perlahan mulai stabil. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan segera siuman. Dia kini masih terlihat seperti seseorang yang tertidur. "Ayah, kenapa dia masih belum bangun? Apa pil buatanmu itu tidak bekerja?" tanya Sange dengan wajah polos. Tapi Zovan berkata, "Putraku, pil buatanku adalah pil tingkat 11, pil jiwa suci namanya. Sayangnya dia itu memang terluka parah, jadi mungkin akan memerlukan waktu hingga beberapa hari sampai dia siuman. Sekarang kita hanya tinggal menunggu sampai dia bangun." Dan setelah mengatakan itu, Zovan kemudian kembali berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. "Tunggu ayah," teriak Sange dengan wajah cemberut. "Ayah, kamu mau kemana? Apa kau memintaku menjaganya lagi?"
Aku akan membuat pil lainnya untuk anak ini. Jadi aku akan kembali ke pengasingan. Maka tolong jaga bayi ini untuk ayahmu sekali lagi ya." Sofan berbalik dan hendak melarikan diri. Bum. Tapi sebelum Sofan membuka pintu, cahaya merah menyala dan menghalangi jalan Sofan. Wajah Sange tampak cemberut dan dia berkata, "Ayah, meski aku tidak terlalu pandai, tapi aku tidak idiot. Kamu sebelumnya mengatakan kalau pil buatanmu itu pasti bisa menyembuhkannya. Kamu pasti hanya ingin melarikan diri dan meninggalkanku di sini. Tidak, aku tidak mau. Aku sudah muak di sini. Jadi sekarang akulah yang akan pergi untuk bermain. Ayah, jagalah bayi ini sendiri." Sus. Sange langsung tancap gas dan menghilang dalam sekejap. "Tunggu!" Sofan buru-buru berteriak, tapi itu sudah terlambat. Sange benar-benar sudah pergi jauh saat ini. Melihat ini, Sofan hanya bisa menghela nafas dan kembali menoleh ke arah gadis yang masih tertidur itu. Dia benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun saat ini. Dan karena itu Sofan akhirnya tersenyum pahit dan berkata, "Anak ini benar-benar tidak mau berbagi beban dengan ayahnya. Padahal aku masih ingin berjalan-jalan dan mencari informasi di kota. Sekarang dia malah meninggalkanku begitu saja." Sofan tidak punya pilihan lain selain duduk di depan meja bundar. Sofan tampak menghabiskan waktunya dengan ekspresi bosan, sama seperti Sange. Dan dari waktu ke waktu, wanita ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia akan segera siuman. Padahal saat ini semua lukanya telah pulih. Bahkan dia itu sudah terlihat seperti orang normal. Sofan benar-benar keheranan. Dan selama 3 hari berikutnya tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Sofan sudah memberikan banyak pil penyembuhan untuk mensupport tubuh dari gadis ini, tapi tetap saja dia masih tidak bangun. Sofan kini tampak seperti Sange. Dia bosan dan merasa kesal. Nenek beruang, kemana sebenarnya perginya anak kecil itu? Dia bahkan tidak kembali setelah 3 hari berlalu. Dasar anak yang tidak berbakti, kata Sofan dengan kesal. Sofan kini tampak mondar-mandir dan sesekali melihat sosok gadis yang masih tertidur itu. Semakin lama dia semakin kesal, bahkan sampai mengutuk. "Gadis kecil bau, sampai kapan kau mau tidur seperti itu? Lukamu sudah sembuh semua, tapi kenapa kau masih belum bangun? Jika kau tidak kunjung bangun juga, maka jangan salahkan aku kalau aku memukulmu nanti." Tapi wanita itu tidak merespon sama sekali. Dia masih tidak bergerak sedikit pun. Sofan semakin marah. Dia benar-benar tidak produktif selama 3 hari ini. Bahkan dia juga tidak berani berkultivasi karena takut kalau sewaktu-waktu gadis ini bangun. Sampai akhirnya Sofan sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dia kesal dan mengutuk, "Gadis kecil, jika kau tidak bangun juga sekarang, maka jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu." Sofan berjalan sambil menggosok-gosok tangannya dengan wajah iblis miliknya. Sofan perlahan maju. Dia mengangkat tangannya dan hendak menampar wajah dari gadis kecil itu. Tapi jelas itu adalah pukulan kosong. Dia tidak menggunakan energinya untuk memukul. Kalau tidak, mungkin kepala gadis ini malah akan copot gitu ya. Sofan melayangkan tangannya dan tangannya melayang dengan cepat ke arah pipi gadis itu. Tapi tiba-tiba tangan Sofan terhenti dan pergelangan tangannya kini diraih oleh si gadis yang sedari tadi tertidur. Sofan terkejut dan dia didorong ke belakang sampai akhirnya dia jatuh ke kasur. Wanita itu langsung naik ke atas tubuh Sofan dan mengunci gerakannya. Wanita itu kini mencengkram leher Sofan dan berkata, "Apa yang baru saja kau katakan?
Kau ingin melakukan apa padaku? Niat membunuh segera meledak di balik punggung wanita ini. Kau? Sejak kapan kau sadar? Tanya Sofan. Aku sudah sadar sejak sehari yang lalu. Kenapa? Kau berani sekali mau menampar pipi dari seorang gadis, kata wanita itu dengan sinis. Sofan termenung sesaat. Gadis ini sadar 1 hari yang lalu. Itu artinya gadis ini tidak mendengar rencananya dengan Sange. Itu artinya juga dia masih bisa melanjutkan rencananya tanpa ada perubahan. Lalu kini Sofan tampak tersenyum masam dan berkata, Nona, karena kamu sudah bangun, kenapa kau harus pura-pura tidur selama ini? Jika aku langsung bangun saat aku sadarkan diri, maka aku tidak akan tahu situasi yang ada di sekitarku. Aku tidak tahu apakah kalian itu kawan atau malah lawan. Selain itu, ada 2 jenis orang yang tidak akan dicurigai. Mereka adalah orang mati atau orang yang tidak sadarkan diri. Jadi selama aku pura-pura tidak sadarkan diri, kalian tidak akan melakukan apapun ataupun curiga padaku. Dan benar saja, sekarang aku bisa melihat sifatmu yang bejat. Mendengar itu Sofan menyeringai. Harus kuakui bahwa kau adalah gadis yang pandai. Sepertinya kamu memiliki banyak pengalaman tentang masalah ini. Aku benar-benar mengagumi caramu. Jelas saja, lagi pula aku adalah salah satu jenius di benua ini, kata wanita itu sambil menyombongkan dirinya. Oh, dari yang kulihat sepertinya kau salah seorang yang terpelajar. Apakah kau adalah salah satu jenius dari keluarga utama di tempat ini? Tanya Sofan sembari mencari informasi. Cih, jangan harap aku akan memberitahukan identitasku padamu, kata wanita itu dengan wajah masam. Dia kini tampak kembali menunjukkan rasa waspadanya. Tidak, kamu salah paham. Aku hanya mengatakan itu untuk basa-basi saja. Jika kamu memang tidak mau menjawabnya, aku tidak akan memaksa, kata Sofan yang kini pura-pura menjadi seorang pengecut. Wanita itu tampak memandang Sofan dan terdiam untuk beberapa saat. Tapi setelah itu, dari luar terdengar suara pintu diketuk. Wajah Sofan pun tampak terkejut. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya yang datang ke rumah mereka. Padahal mereka baru saja datang ke ibu kota, jadi tidak seharusnya dia punya tamu. Sofan mulai berpikir yang macam-macam. Dia takut kalau misalnya Sange yang akhirnya membuat onar. Sofan mencoba untuk bangun, tapi jangan bergerak, bentak gadis itu. Dia mencengkram leher Sofan dan menekannya ke kasur sehingga akan sulit bagi Sofan untuk bergerak. Nona, tenanglah. Kalau tidak, kau bisa mencekikku sampai mati, kata Sofan. Kau memang pantas untuk dicekik sampai mati. Lagi pula kau bukanlah orang baik sejak awal. Kau bahkan hendak menyerangku saat aku tidak sadarkan diri. Jadi, kalau kau mati, aku tidak bersalah, kata gadis itu dengan wajah serius. Tapi sekali lagi dia melihat ke arah pintu. Dia pun tampak khawatir untuk sesaat. Sofan menyadari ini. Bahkan jika dia bisa saja melepaskan diri dari wanita ini, tapi ada baiknya dia mencari informasi sedikit lagi dan juga mengetes gadis ini. Sofan kemudian pura-pura memohon, Nona, aku adalah seorang alkemis dan aku yang telah menyembuhkan semua lukamu. Kamu tidak seharusnya membalas dendam atas perbuatan baikku ini padamu. Wajah gadis itu tersentak untuk sesaat. Lalu dia berkata dengan ketus, Aku tahu, bahkan jika kau hendak menyerangku, tapi itu tidak merubah fakta kalau kaulah yang menyelamatkan nyawaku. Baiklah, aku akan mengampunimu kali ini.
Tapi kau tidak boleh berteriak ataupun bergerak dengan ceroboh. Apa kau paham dengan maksudku?" Sofan pun mengangguk dan memasang wajah cemas. Dia benar-benar rajanya akting. Dan setelahnya, gadis itu hendak melepaskan leher Sofan. Tapi, "Ayah, ada yang mengetuk pintu. Haruskah aku membukanya?" Sange baru saja masuk ke pintu kamar dan hendak menemui Sofan. Tapi kini justru dia melihat penampilan yang tidak biasa. Sofan terbaring di kasur dengan posisi terlentang. Lalu seorang wanita itu duduk di atasnya. Belum lagi telapak tangan wanita itu ada di leher Sofan. "Hei ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau sedang bercocok tanam? Bukankah kamu berkata tidak akan melakukan itu?" Sudahlah, aku hanya bisa berdoa supaya kamu bahagia," kata Sange dengan kesal, lalu kemudian berbalik dan meninggalkan kamar. "Hei bocah bau, apa maksudmu?" teriak Sofan. Tapi Sange telah pergi meninggalkannya. Sofan kembali menatap gadis itu yang ada di atasnya dan berkata, "Hei gadis kecil, bukankah pose kita agak tidak senonoh? Bisakah kau menyingkir?" "Tidak senonoh," kata wanita itu dengan ragu-ragu. "Bajingan, apa yang kau lakukan? Cepat turun dari tempat tidurku. Turun kau bajingan." Mendengar itu Sofan mengerutkan keningnya dan menatap gadis itu. "Nona, siapa yang berlari ke kasurmu? Kau sendiri yang duduk di atasku, jadi tolong menyingkirlah. Kalau tidak, bagaimana bisa aku keluar dari situasi ini?" Wajah wanita itu kini tampak memerah. Dia benar-benar tampak malu. Wanita itu segera bangun, tapi dia masih tampak gugup. Karena pada akhirnya dia justru kehilangan keseimbangan dan kembali jatuh ke arah Sofan. Dia jatuh tanpa persiapan, lalu akhirnya bibirnya menyentuh bibir Sofan. Kini tubuh mereka saling menempel satu sama lain dengan erat dan terlihat begitu mesra. "Ayah, ada sekelompok orang di luar." Sange kembali tertegun ketika melihat pemandangan ini. Sepertinya aku mengganggu. Kalau begitu aku akan pergi untuk membukakan pintu." Senyuman Sange tampak terlihat cerah dan dia pun segera berbalik. Melihat Sange pergi, wanita itu langsung mendorong Sofan dan mundur beberapa langkah. Wajahnya kini tampak memerah sambil dia menutupi bibirnya. "Bajingan, kau merebut ciuman pertamaku. Berani sekali kau melakukan ini padaku. Bersiaplah, aku akan menghancurkanmu sampai menjadi 10.000 keping." "Tunggu, kenapa aku yang salah? Jelas-jelas kau sendiri yang jatuh dan menimpaku. Kaulah yang ceroboh," kata Sofan dengan wajah heran. Aku tidak peduli. Bagaimanapun kau telah memanfaatkanku. Kau layak untuk mati hari ini," bentak wanita itu. Dan dalam sekejap dia menghunus pedang dan meletakkannya di depan leher Sofan. Melihat itu mata Sofan langsung menjadi dingin seketika. Sekalipun dia memang membutuhkan informasi dari wanita ini, tapi jika wanita ini bertindak terlalu jauh, maka tidak ada alasan untuk membiarkannya hidup. Ini lengan kanan Sofan tiba-tiba memancarkan cahaya kemerahan. Sofan tahu bahwa ada banyak cara untuk mencari informasi, dan Sofan kini memancarkan niat membunuh yang ganas. Wanita itu terkejut. Dia bisa merasakan niat membunuh Sofan yang mengerikan. Dia merasa bahwa Sofan itu terlalu bodoh karena berniat melawannya. Sekarang di sisi lain, Sange telah membukakan pintu untuk para tamu. Lalu para tamu itu berkata, "Anak kecil, kami adalah para penjaga. Apakah kamu adalah orang baru di kota Feiyun ini?" "Benar, kami datang beberapa hari yang lalu." "Oh, baiklah. Kalau begitu, kami diperintahkan untuk menyelidiki setiap orang luar yang memasuki kota. Apa keluargamu ada di sini? Cepat panggil mereka keluar."
teriak penjaga itu. Suara itu sampai ke dalam kamar tempat Sofwan berada. Dan ketika itu, sebenarnya wanita itu hampir menebas leher dari Sofwan dan langsung berhenti ketika mendengar teriakan itu. Andai saja itu tidak berhenti, mungkin Sofwan sudah menangkisnya dan menebas tubuh dari wanita itu. Wajah wanita itu kini tampak berubah menjadi ketakutan untuk sesaat. Sofwan melihatnya dan dia langsung paham akan semua situasi yang terjadi di sana. Jadi akhirnya Sofwan kembali mendapatkan ketenangannya dan tersenyum. Dia mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah ini. Sofwan kini tampak tersenyum dan wanita itu merasa kesal lalu dia membentak, "Kenapa kau tersenyum? Siapa yang mengizinkanmu tersenyum?" Sofwan pun perlahan bangun. Lalu dia berkata dengan santai, "Bukankah kau ingin membunuhku? Lantas kenapa kau masih belum melakukannya? Lagi pula aku bukanlah orang baik. Kau juga tidak tahu apa yang telah kulakukan saat kau masih tidak sadarkan diri. Bajingan, aku tidak akan membunuhmu hari ini," kata gadis itu sambil mengalihkan wajahnya. "Kenapa? Apa kau pikir aku hanya merebut ciuman pertamamu? Kau bahkan tidak tahu apa yang telah kulakukan padamu. Kau telah menjadi wanita dewasa sekarang." Sofwan pun tertawa setelah mengatakan itu. "Bajingan, apa yang baru saja kau katakan?" "Apa yang baru saja kukatakan? Tentu saja saat kau tidak sadarkan diri, aku telah memainkan tubuhmu dan kau telah menjadi wanita dewasa. Memangnya kau tidak bisa merasakannya?" Boom! Ledakan energi dari gadis itu berkobar, kemarahannya terlihat jelas. Dan kemudian dia membentak, "Tidak mungkin, apa yang telah kau lakukan?" "Apanya yang tidak mungkin? Lagi pula kau tidak berdaya. Jadi itu sangat mudah untuk kulakukan." "Bajingan, kubunuh kau!" Wanita itu meraung seperti singa betina. Air mata meluncur dari kedua pelupuk matanya. Segera wanita itu kembali mengayunkan pedangnya ke arah leher Sofwan, tapi tiba-tiba berhenti. "Kenapa? Kau tidak membunuhku lagi?" kata Sofwan. "Pergi!" bentak wanita itu. Sofwan pun kemudian tertawa. "Karena kau tidak membunuhku lagi, maka akan kukatakan sebuah rahasia. Sejak awal kau masihlah seekor bayi. Aku bahkan tidak merusak dirimu." "Apa?" Wanita itu segera menoleh dan menatap Sofwan dengan tatapan tajam. "Apa yang kau katakan sebenarnya?" "Seharusnya kau sadar dengan keadaan tubuhmu sendiri. Kenapa kau justru malah bertanya padaku?" jawab Sofwan dengan santai. Kalau begitu, wanita itu kini tampak bingung sekarang. Sofwan pun tertawa lagi dan berkata, "Aku hanya ingin tahu apa yang ingin kau lakukan. Jika aku sampai mati di sini, maka itu artinya kau juga akan mati dan tertangkap oleh para penjaga. Aku sengaja membiarkanmu memilih apakah kau ingin mati atau kehilangan kehormatanmu. Ternyata kau lebih memilih nyawamu, dan itu cukup menurutku. Sekarang aku akan ke depan dan menemui mereka. Cepat rapikan dirimu dan ke depanlah. Jangan bersikap mencurigakan. Dengan begitu, mereka tidak akan menyadari identitasmu yang sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Sofwan pun berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sekarang si wanita itu benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia telah dipermainkan oleh seorang kultivator yang bahkan kultivasinya saja jauh lebih rendah daripada dirinya. Sekarang gadis itu melihat bahwa Sofwan adalah orang yang memiliki ketenangan yang luar biasa. Dia bahkan tidak takut mati dan bisa berpikir dengan sangat tenang di situasi seperti itu.
Wanita ini menatap punggung Sofan dalam-dalam sebelum akhirnya Sofan menghilang. Di sisi lain, Sofan kini telah menemui para penjaga dan memberi salam. "Hei, kamu berasal dari luar kota?" tanya penjaga itu. "Benar, Tuan," jawab Sofan. "Lalu anak ini siapamu?" "Tuan, dia adalah putraku satu-satunya." "Dari mana kalian berasal?" "Shizou." "Kenapa kalian datang ke kota ini?" "Kami menghindari pengejaran musuh." "Lalu, apa kalian bersama dengan orang lain?" Sofan terdiam saat pertanyaan ini. Meski dia sebelumnya mengatakan supaya gadis itu segera keluar, tapi dia tidak yakin apakah gadis itu mau menurut atau tidak. Jadi Sofan ragu untuk mengatakannya. "Hei, aku bertanya padamu, apa kau bersama dengan orang lain?" Lalu sosok wanita segera berlari dari dalam rumah ke arah Sofan. Dia kini tampak bersembunyi di belakang punggung Sofan. Penjaga itu melihat wanita ini dan sempat terpukau untuk beberapa saat. Tapi kemudian dia bertanya lagi, "Apakah dia juga keluargamu?" "Benar," kata Sofan sambil mengangguk. "Lalu apa hubunganmu dengannya?" tanya penjaga itu. Dia adalah..." Sofan tampak berpikir. Lalu tiba-tiba wanita itu menyahut, "Aku adalah istrinya, dan kami datang dari Shizou bersama-sama." "Hah?" Para penjaga terkejut, begitupun Sofan. "Apa dia benar-benar suamimu?" tanya para penjaga itu dengan wajah tidak percaya. "Ya, memangnya kenapa? Lihatlah, bahkan kami sudah memiliki buah hati yang sudah besar sekarang," kata wanita itu sambil menunjuk Sange. Sofan melirik wanita itu dengan tatapan ganas. Dia tidak pernah meminta gadis ini untuk berpura-pura menjadi istrinya. Lagi pula, itu sungguh tidak masuk akal. Sofan pun sampai pusing merasakan ini. Lalu penjaga itu bertanya lagi, "Nona, pria ini hanyalah ahli di tahap 5 ranah visi dewa. Bagaimana bisa kau jatuh cinta padanya? Jika kau tinggal di Shizou, kau bukanlah karakter yang sederhana. Apa kau membawanya untuk memanen energi yin miliknya dan melakukan teknik kultivasi ganda?" kata para penjaga itu dengan wajah ragu. Tapi wajah wanita ini memerah dan dia menyangkal dengan keras. "Kau jaga mulutmu. Aku bukan orang seperti itu. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa sampai punya anak sebesar ini?" Para penjaga itu pun tampak tidak percaya. Tapi penjaga lain berkata, "Sepertinya itu benar. Jika dia memang ingin memanen yin, pasti ada banyak laki-laki di dalam rumah ini. Tapi mereka hanya bertiga." Penjaga yang lain tampak berpikir lalu kemudian mengangguk. "Kalau begitu, cepat periksa seluruh rumah ini." Segera para penjaga lain pun masuk dan memeriksa seluruh rumah. Setengah jam berlalu, mereka pun akhirnya kembali dan tidak menemukan siapapun di sana. Jadi pada akhirnya mereka hanya bisa percaya pada kata-kata wanita ini. Tapi Sofan, dia tampak tidak senang. Meski sebenarnya mereka sudah lepas dari tuduhan, tapi dia tidak mau dengan skenario bodoh ini. Jadi dia berkata, "Senior, Anda salah paham. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bukanlah istriku." "Bukan? Lalu siapa dia?" tanya penjaga itu. Wanita itu pun tampak terkejut dan menatap Sofan dengan tatapan tajam. Sofan kini menghela nafas lalu berkata, "Senior, jujur saja dia adalah adik kecil di dalam keluarga besarku. Sebelumnya kami dikejar oleh musuh dan karena dia kami bisa sampai di tempat ini. Jika memang dia adalah adik kecilmu, lantas kenapa dia mengaku sebagai istrimu?" bentak penjaga yang merasa dibohongi. Lalu Sofan berkata,
Sebenarnya dia memang selalu ingin menjadi istriku. Sayangnya aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Dia sudah kelewatan dalam bercanda, jadi tolong maafkan kelakuannya. Aku tidak peduli. Sekarang jelaskan saja dengan jujur pada kami. Kalau tidak, kalian semua akan kami tangkap dengan tuduhan orang yang mencurigakan, bentak penjaga itu. Setelah itu Sofwan pun mengangguk. Sebenarnya kami berdua tumbuh besar bersama. Dia adalah junior di keluarga kami, dan sejak kecil kami bersama-sama. Maka kami bisa menyebutnya sebagai kekasih masa kecil. Tapi sayang, bakatku sangat kurang. Seperti yang Anda lihat, dia adalah jenius sejati, dan karena itu para tetua melarang hubungan kami. Karena itu juga aku kemudian menemukan istriku yang bisa menerima aku. Kami akhirnya memiliki seorang putra dan dia ada di sampingku ini. Tapi sayang sekali, karena suatu alasan akhirnya istriku dibunuh dan kami kemudian diburu. Jika bukan karena bantuan dari adikku, aku tidak akan bisa sampai ke tempat ini. Dia telah berulang kali menyelamatkan kami dalam perjalanan. Dia melakukan semua ini karena rasa sayang yang dia miliki padaku. Mendengar itu para penjaga menghela nafas. Itu sungguh adalah sebuah alur cerita cinta yang rumit, cinta segitiga dan cinta yang tak terbalaskan. Hingga pada akhirnya para penjaga itu berkata, "Kau sungguh beruntung anak muda. Dengan basis kultivasimu yang seperti sampah itu, kau bisa memiliki bunga secantik ini yang mau setia melindungimu. Kau harus bersyukur dan jaga dia. Sekarang kami paham dan semuanya masuk akal. Karena itu cukup. Kami sudah memahami situasinya. Sekali lagi kami akan mendata. Jadi rumah ini dijual padamu dan menjadi milikmu. Kamu tinggal di sini bersama dengan dua orang ini. Lalu sebutkan nama kalian." Sofwan pun mengangguk. "Namaku adalah Gu Yifan, sedangkan anak ini adalah Gu Santong. Lalu gadis ini Gu Qingyan," potong gadis itu dengan wajah kesal. Mendengar itu para penjaga pun mengangguk dan mereka merasa bahwa urusan telah selesai. Lalu Sofwan berkata, "Senior, apakah ada sesuatu yang mencurigakan di rumahku atau di sekitar sini?" "Kau tidak perlu khawatir. Kami hanya mencari sekelompok pencuri yang berhasil melarikan diri. Jadi jika kamu melihat sosok yang mencurigakan, segeralah melapor pada kami. Atau buat saja suara yang gaduh, maka setelahnya para penjaga pasti akan segera datang." "Oh begitu, baiklah," kata Sofwan sambil menundukkan kepala. "Oke, kalau begitu kami akan pergi ke rumah berikutnya," kata para penjaga yang kemudian berbalik dan meninggalkan kediaman Sofwan. Dan sekian dulu spoileran kali ini. See you di next video. Dan oh iya, sebelumnya mungkin kalian akan protes, "Min kok San gue pakai gembok gede banget?" Iya, biar nggak apa-apa. Aneh emang sengaja merusak ekspektasi kalian. Karena kita sudah sering berekspektasi dan berakhir dikecewakan, jadi sekalian aja aneh buat seperti itu. Oke, semoga video kali ini menghibur dan see you again di next video. Bye.